Selamat datang di cerita film. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda film animasi tahun 2015 berjudul Dinosaurus yang Baik. Ceritanya dimulai sekitar 65 juta tahun yang lalu ketika dinosaurus menguasai bumi. Di antara dinosaurus ini ada seekor dinosaurus bernama Henry yang membangun sebuah pertanian bersama istrinya di kaki gunung. Kedua suami istri itu pekerja keras. Mereka biasa menanam jagung di pertanian mereka. Suatu hari istri Henry memanggilnya dan berkata, "Henry, inilah saatnya kamu akan menjadi seorang ayah." Henry bergegas ke sebuah gua di mana istrinya telah bertelur 3 butir, 2 yang lebih kecil, yang satu besar. Sekarang setelah menunggu lama telur pun menetas dan bayi dinosaurus perempuan muncul. Henry menamainya Libby, lalu telur lainnya menetas dan bayi dinosaurus laki-laki itu diberi nama Buck. Lalu Henry menunggu telur terbesar menetas, namun Buck dengan nakal memecahkan telur itu dengan sebuah tongkat. Tetapi yang mengejutkan, bayi mungil anak bungsu keluar dari telur terbesar itu. Namun Henry sangat senang. Mereka menamai bayi kecil ini Arlo. Sekarang anak-anak perlahan-lahan tumbuh dewasa. Buck dan Libby sangat nakal, mereka selalu sibuk bermain. Sedangkan Arlo ukurannya sangat kecil dan sangat pemalu. Buck dan Libby membantu orang tuanya dalam pekerjaan dan Arlo melakukan hal-hal kecil dengan ibunya. Mereka kemudian menyimpan jagung di gudang yang terbuat dari batu sehingga mereka bisa memakannya di masa depan. Sekarang Henry dan istrinya mereka berdua menggambar jejak kaki mereka di sana satu persatu. Semua anak mulai memohon untuk meletakkan jejak kaki mereka. Tapi Henry bilang, "Anak-anak, ini bukan sebuah tapak kaki biasa. Tapak kaki ini adalah lambang kelayakan. Jika kalian ingin menggambar tapak kaki Anda di sini, Anda harus membuktikan kelayakan Anda." Dan sekarang sebagai bukti kompetensinya, Buck mencabut beberapa pohon dengan mulutnya dan membuat area yang luas cocok untuk budidaya. Buck kemudian mengecat jejak kakinya di sana. Sementara itu Libby membuktikan nilainya dengan mengolah seluruh sebidang tanah bersama ibunya sehingga Libby sekarang juga memenuhi syarat untuk meletakkan jejak kakinya di sana. Tetapi bagaimana Arlo yang malang bisa membuktikan nilainya? Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan ayam. Orang tua Arlo yang sangat khawatir dengan kepengecutannya. Jadi di malam hari, ayah Arlo membangunkannya dan membawanya ke dalam lapangan berumput. Arlo ketakutan tapi Henry memberitahunya, "Nah, hal terbaik di dunia hanya dapat dicapai dengan mengatasi rasa takut." Henry mulai berlari ke lapangan bersama Arlo. Ribuan kunang-kunang mulai terbang di sekitar. Henry mengatakan, "Jika kamu takut hari ini, kamu tidak akan pernah melihat pemandangan yang begitu indah." Setelah memberi pelajaran kepada Arlo, mereka berdua kemudian kembali ke rumah. Esok hari mereka pun membuat jebakan untuk pencuri jagung, dan akhirnya mencuri jagung masuk di jebakan mereka. Dalam keadaan ketakutan, Arlo perlahan-lahan bergerak maju dan melihat seorang bocah lelaki tertangkap. Arlo pun mendekat dan akhirnya dibebaskan anak itu. Karena sifat lembut di hati Arlo untuk membebaskan bocah itu. Setelah melihat semua ini, Henry mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, Arlo? Jika dia mencuri jagung kamu lepaskan, maka kita akan mati kelaparan di musim dingin. Kita harus menangkap anak itu dengan cara apapun." Henry pun mulai bergerak melalui kaki bukit bersama Arlo. Saat itu awan hitam telah menjadi gelap di sekelilingnya. Henry bergegas maju dengan Arlo. Mereka mengikuti jejak anak liar itu. Arlo berkata, "Ayah, hari mulai gelap. Apa yang akan terjadi jika kita tersesat?" Henry berkata, "Ingat sungai ini. Kamu akan menemukan gunung gigi cakar. Ikutilah tepian sungai ini, disitulah rumah kita." Henry berkata, "Sekarang bocah jahat itu harus ditangkap hari ini." Namun tiba-tiba Arlo terjatuh terkena batu. Henry melihat kondisi putranya berkata, "Oke sayang, aku hanya mencoba menghilangkan ketakutanmu. Ayo pulang ke rumah." Setelah itu ayah dan anak kembali ke rumah, tetapi kemudian banjir besar mulai datang karena hujan lebat. Henry mulai berlari bersama Arlo untuk melarikan diri dari banjir. Akhirnya Henry berhasil menyelamatkan Arlo dari banjir yang akan datang. Tetapi dia sendiri tenggelam dalam air banjir. Arlo kembali ke rumah. Sekarang ibu mereka sangat menderita. Sekarang semua pekerjaan ayah mereka sekarang harus dilakukan oleh ibunya. Arlo selalu berusaha membantu ibunya. Ketika Arlo pergi untuk menyimpan jagung melihat bocah laki-laki itu lagi. Kali ini Arlo sangat marah pada anak itu, karena anak itu ayahnya telah mati. Dia mengejar bocah itu tapi sayangnya Arlo terjatuh ke sungai bersama dengan bocah itu. Arlo berteriak dan memanggil ibunya tetapi arusnya deras, sungai membawanya pergi. Melihat arus air telah membawa jauh sekali, dia sangat lemah terkena bebatuan di bawah air. Namun dengan susah payah dia naik ke puncak bukit, dari kaki bukit untuk menemukan gunung gigi cakar, tetapi dia tidak dapat menemukan gunung di sekitarnya.
Saat itulah dia teringat kata-kata ayahnya. Ayahnya mengatakan dia akan sampai di rumah mereka jika dia mengikuti tepi sungai. Lalu Arlo mulai bergerak di sepanjang tepi sungai, tetapi sekarang Arlo sangat lapar. Jadi dia mencoba memetik buah dari pohon, tapi sayangnya Arlo yang malang terjatuh dari sana, dan kakinya tersangkut di bawah batu. Arlo berusaha keras untuk keluar tetapi dia tidak bisa keluar. Arlo pun tertidur di sana. Di pagi hari Arlo melihat seseorang membuat lubang di bawah kakinya. Dia dengan mudah mengeluarkan kakinya dari batu. Dan ini dilakukan oleh bocah lelaki itu. Arlo pun berjalan agak jauh. Di saat hujan mulai turun di sekelilingnya, tiba-tiba Arlo melihat sesuatu datang dari rerumputan ke arahnya. Arlo ini ketakutan, tetapi kemudian anak kecil itu muncul dari rerumputan. Dia membawa bunglon ke Arlo. Arlo melihatnya dengan takjub, karena dia hanya memakan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Bocah itu menyadari bahwa mungkin Arlo tidak memakan bunglon. Jadi dia menangkap seekor kumbang yang sangat besar. Melihat Arlo mulai muntah-muntah, kali ini dia menyadari bahwa Arlo tidak memakan serangga. Jadi dia membawakan Arlo bekal penuh buah-buahan dari suatu tempat. Arlo memakan buah-buahan itu. Kali ini anak kecil itu membawa Arlo ke sebuah pohon di mana buahnya banyak sekali. Mereka berdua mencapai pohon itu dengan susah payah, dengan mendaki bukit yang berbahaya. Melihat begitu banyak buah matang di pohon, Arlo tidak bisa mengendalikan nafsu makannya. Arlo berlari menuju pohon itu meskipun anak kecil itu melarangnya. Tetapi seekor ular keluar dari pohon. Arlo pun ketakutan dan terjatuh dari bukit. Ular pun ingin menggigit Arlo. Anak itu pun bertarung dengan ular itu. Ular pun kabur. Anak itu menyelamatkan nyawanya Arlo. Lambat laun Arlo dan anak kecil itu menjadi teman baik. Mereka kemudian mulai bergerak maju di sepanjang tepi sungai. Namun mereka berdua menjadi sangat lapar. Mereka memakan buah-buahan yang tergeletak di tanah. Tapi setelah itu mereka menyadari bahwa buah-buahan itu sebenarnya busuk dan beracun. Keduanya menjadi sangat mabuk. Mereka mulai melihat hal-hal aneh. Mereka terbang di langit dalam mimpi mereka. Setelah tersadar dan hari menjadi malam. Namun sebelum tidur Arlo sangat merindukan ayahnya. Arlo lalu menancapkan 4 batang kayu ke tanah dan menjelaskan kepada bocah itu apa arti keluarga sebenarnya. Dia menunjuk ke 4 batang itu dan mengatakan bahwa ini adalah orang tuaku, kakak perempuanku dan aku, dan mereka semua bersama-sama sebagai keluarga saya. Arlo berpikir bahwa bocah itu mungkin tidak mengerti apa-apa. Tetapi bocah itu membuat 3 batang kayu di tanah dan menggambar lingkaran di sekelilingnya. Arlo memahami bahwa ini adalah orang tuanya. Dan kemudian bocah itu menjatuhkan kayu ke tanah dan dikuburkan mereka di pasir. Itu berarti ayah dan ibunya telah meninggal. Setelah itu Arlo sendiri menjatuhkan kayu ke tanah dan menutupinya dengan pasir. Kemudian mereka berdua mulai menangis melihat ke langit. Dan keesokan hari terjadi badai yang dahsyat, dan itulah ramalan musim dingin. Dengan susah payah mereka berdua menyelamatkan diri dari badai itu. Setelah badai mereda, mereka melihat bahwa segala sesuatu di sekitar mereka telah membeku karena dinginnya yang ekstrim. Dan Arlo menyadari bahwa dia telah pergi jauh dari sungai untuk menghindari badai. Dia tidak dapat melihat sungai di sekitarnya, dan dia mencari sungai seperti orang gila. Saat itulah Arlo berteriak minta tolong, tetapi kenyataannya burung-burung itu adalah burung monster. Bukannya membantu, tetapi mereka mengejar Arlo. Mereka berdua berlari seketika untuk menyelamatkan nyawa mereka. Akhirnya mereka sampai di kawasan dinosaurus Tyrannosaurus. Mereka terlihat sangat menakutkan, tapi kenyataannya mereka baik hati. Kedua dinosaurus ini bersaudara. Mereka mengusir burung-burung karnivora itu dan menyelamatkan Arlo dan bocah itu. Saat itu ayah dari 2 dinosaurus itu datang dan berkata, "Anak-anak, kita tidak punya banyak waktu. Kita perlu menemukan kawanan kerbau liar." Lalu Arlo berkata, "Paman, aku bisa membantumu menemukan kawanan kerbau liar. Aku punya teman, dia dapat mengetahui apapun hanya dengan mengikuti baunya." Mendengarnya itu, mereka mengambil sepotong kulit kerbau liar yang dikeringkan dan membiarkannya menciumnya. Lalu bocah mulai menunjukkan jalan. Lalu mereka melakukan perjalanan jauh untuk mencapai kawanan kerbau. Tetapi di sekelompok kerbau ada sekelompok dinosaurus velociraptor dan sangat sulit untuk memburu kerbau. Tetapi tim dinosaurus T-Rex itu dengan gagah berani melawan mereka dan mengusir mereka. Dan Arlo membantu mereka dalam tugas ini. Pada akhirnya mereka mampu menangkap kawanan kerbau dari velociraptor tersebut. Lalu pada malam hari,
Mereka semua duduk di dekat api unggun dan saling menceritakan kisah mereka. Di sini tim dinosaurus T-Rex memberitahu Arlo bahwa besok pagi mereka akan membawanya ke tepi sungai. Keesokan paginya rombongan dinosaurus T-Rex berangkat bersama kawanannya untuk membawa Arlo ke tepi sungai. Setelah berjalan agak jauh Arlo melihat gunung gigi cakar yang terletak di dekat rumahnya. Arlo segera mencapai rumah dengan mengikuti gunung ini. Arlo mulai berlari bersama bocah itu menuju gunung. Mereka berdua mulai berteriak kegirangan. Lalu mereka menyadari bahwa ada orang lain yang membalas teriakan mereka. Setelah beberapa saat mereka melihat seseorang pria. Pria itu berdiri di kejauhan. Itu yang menjawab teriakan mereka. Bocah itu ingin mendekatinya tetapi Arlo melarangnya. Karena Arlo tidak ingin kehilangan dia. Jadi Arlo mengambil bocah itu dan diletakkan di punggungnya. Dan mereka berdua mulai berjalan menuju gunung lagi. Mereka berdua dengan gembira menuju rumah. Langit tertutup awan hitam lagi. Ada badai petir di sekitar dan tiba-tiba Arlo sangat ketakutan melihatnya. Kali ini burung tersebut merampas temannya dan melemparkan Arlo ke bawah dari puncak bukit. Arlo terjebak di akar-akar pohon. Dia berusaha keras untuk melepaskan diri namun tiba-tiba sebuah batu jatuh mengenai kepalanya. Arlo langsung pingsan lalu Arlo melihat ayah dalam mimpinya. Ayahnya memberitahunya. Anakku, kamu telah menjadi lebih berani sekarang kamu harus menyelamatkan temanmu dengan cara apapun. Kamu ingat dia menyelamatkan hidupmu sekarang giliranmu. Dan aku tahu kamu bisa melakukannya. Saat itu juga Arlo mendapatkan kembali kesadaran. Dengan sekuat tenaga Arlo membebaskan diri dan keluar untuk menyelamatkan temannya. Dia mulai mencari temannya. Arlo pun terus berlari dia akhirnya menemukan tempat bersembunyi burung itu. Mereka semua mencoba memakannya bocah itu entah bagaimana menyelamatkan. Arlo berlari menuju burung tersebut untuk menyelamatkan temannya. Dia bertarung dengan burung karnivora tersebut dan akhirnya menyelamatkan temannya. Saat itu juga banjir gunung mulai datang dengan kecepatan tinggi. Namun kali ini Arlo melompat ke dalam air untuk menyelamatkan temannya. Arlo berenang dengan penuh semangat untuk menyelamatkan temannya. Setelah kesulitan besar dia menyelamatkan temannya. Akhirnya Arlo dan temannya datang ke tepi sungai. Arlo sangat senang melihat temannya hidup. Setelah itu Arlo dan bocah itu kembali berangkat menuju rumah. Dengan bocah itu duduk di punggungnya. Namun dalam perjalanan mereka kembali bertemu dengan pria itu. Dan kali ini Arlo membawa bocah itu ke arah orang-orang itu. Kelompok orang itu langsung mendekat dan memeluknya bocah itu. Di sisi lain Arlo memperhatikan temani dan berkata, "Kamu lebih bahagia dengan orang-orang ini." Sehingga Arlo meninggalkan bocah itu di keluarga barunya. Meskipun Arlo sangat menderita dalam pikirannya. Arlo memeluk sahabat tersayangnya dan perpisahan yang terakhir. Lalu pergi bersama keluarga barunya. Setelah itu Arlo sendiri mulai menuju ke tujuannya. Ibu Arlo melihatnya bergegas ke arahnya dan memeluknya. Kedua saudara Arlo juga berlari ke arah mereka yang hilang dan memeluknya. Dan sekarang Arlo akhirnya bisa mengatasinya semua ketakutannya. Dia menggambar jejak kakinya sendiri di samping ayahnya yang telah meninggal.